Mari kita simak nasihat dari Imam Ghazali, Bapak-Ibu sekalian. Nasihat dari Imam Ghazali supaya kita ini terhindar dari sifat sombong kepada manusia. Pertama, kalau kita melihat anak-anak, ya kan mungkin kita lihat dalam lingkungan kita, ada kan ya yang lebih muda dari kita ya Pak ya. Karena kita ini sudah tua Bapak ya, sudah tua. Maka banyak anak muda. Kalau kita melihat anak muda, ya, Imam Ghazali memberikan nasihat, jangan engkau anggap bahwa anak muda itu lebih hina. Anggaplah mereka lebih mulia. Kenapa? Karena anak muda itu masih sedikit melakukan dosa. Karena umurnya belum seberapa. Jadi mungkin dari masa balik sampai saat ini dia masih sedikit melakukan dosa. Ini nasihat Imam Ghazali ketika kita melihat anak muda. Ketika melihat orang tua, untuk menghindarkan sifat sombong dari kita, maka anggaplah orang tua itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dia umurnya sudah banyak, tentu sudah banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian orang tua dari kita, anggaplah bahwa orang tua itu pahalanya sudah banyak. Sudah banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada kita, sehingga menutup celah dalam diri kita untuk sombong kepada orang yang tua tadi. Kalau kita melihat orang yang sedang berbuat orang jahat, jangan engkau anggap bahwa orang jahat ini, sekali lagi, cara agar kita menghilangkan kesombongan ketika kita melihat orang jahat. Apa nasihat Imam Ghazali? Jangan engkau mereka lebih mulia dari engkau. Karena bisa jadi nanti Allah memberikan hidayah, dan kemudian Allah memberikan hidayah sehingga dia bertaubat dan dia ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita melihat orang jahat pun, apa nasihatnya? Jangan engkau pandang dia itu hina. Karena suatu saat barangkali Allah memberikan hidayah dan bertaubat, dan sehingga Allah mengampuni dosa. Bahkan ketika melihat orang kafir pun, Bapak-Ibu sekalian, Imam Ghazali memberikan nasihat, jangan pandang mereka itu hina. Lagi-lagi sekali lagi Bapak sekalian, ini adalah cara untuk kita tidak sombong kepada orang kafir. Kenapa? Alasannya karena bisa jadi Allah memberikan hidayah dan mereka akan masuk Islam. Dan ketika orang kafir itu bersyahadat, maka seluruh dosa selama kekafirannya itu akan dihapus atau diampuni oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Anfal katakan, qul lil ladzina amanu qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, ketika orang kafir itu kembali bertaubat, kembali kepada Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu selama dia kafir. Nah, ini luar biasa. Ternyata inilah beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Dan penyebab sombongnya seorang itu ada beberapa kemungkinan, Bapak sekalian. Kemungkinan pertama karena ilmunya. Jadi kalau orang yang banyak ilmunya, ini ada peluang, sekali lagi ada peluang dia untuk sombong. Ya, padahal dalam surat Fatir itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Sehingga ketika ilmu kita ini menyebabkan kita takut kepada Allah, inilah yang benar. Tetapi kalau kita ilmu kita sombongkan, kita bangga-banggakan, inilah yang tidak benar. Kemudian kemungkinan yang kedua karena amal perbuatan. Ibadah dan amal perbuatan itu menyebabkan seseorang sombong. Naudzubillah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Kita ibadah, kita banyak, wah saya membaca Al-Quran sehari 1 juz. Kamu gimana sih nggak pernah baca Al-Quran? Nah, ini salah satu bentuk kesombongan. Jadi ketika kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadah, kita alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, bukan untuk kita sombongkan. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya penyebab kita sombong itu karena ini masalah dunia ya, karena harta, atau bisa jadi karena garis keturunan. Nah, mungkin karena dia keturunan ningrat ya, bangsawan, atau keturunan pejabat, atau istilahnya kalau kita lihat ada namanya darah biru Pak ya. Walaupun kalau digores merah juga darahnya, tapi istilahnya darah biru. Nah, ini bisa menyebabkan, atau mungkin karena apalagi Pak, kecantikan, kegantengan, banyaknya pengikut,
karena anak, karena keluarga. Inilah menjadi penyebab hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kesombongan.